Dominasi Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar di dunia bukan tanpa konsekuensi. Di balik kejayaan itu, tersembunyi risiko besar yang bisa menyeret perusahaan agribisnis. Kami dari tim Pop Ventures, dengan saya, Rafdil Fanfarizi, bersama rekan saya, Muhammad Arif Perdana Wijaya dan Adiba Sikra Fakhruri, akan mempresentasikan hasil riset valuasi kami terhadap TBLA. Berdasarkan hasil analisis, kami menyimpulkan bahwa saham TBLA tidak layak untuk dipertahankan. Dengan target harga Rp540, kami merekomendasikan aksi sell dengan potensi penurunan sebesar 26,59%. Keyakinan kami dalam memberikan rekomendasi penjualan saham TBLA berdasarkan pada 3 tesis utama, yaitu keterbatasan diversifikasi pasar, meningkatnya bisnis risk akibat gejolak harga komoditas CPO global, dan financial risk tinggi akibat financial distress. Struktur kepemilikan TBLA cukup tersebar dengan mayoritas kepemilikan dimiliki oleh publik dan diikuti dengan 2 entitas utama grup Sungai Budi. Perusahaan ini menjalankan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pengelolaan lebih dari 79.000 hektar lahan sawit dan tebu, hingga pengolahan menjadi CPO, biodiesel, minyak goreng, dan gula rafinasi. Pendapatan utama TBLA pada tahun 2024 berasal dari produk turunan CPO sebesar 10,52 miliar, namun kontribusi ini bersifat fluktuatif. Sebaliknya, produk turunan gula memberikan sumbangan sebesar 6,88 miliar, cenderung stabil. Di tengah penurunan tajam ekspor ke Asia dan Afrika, TBLA perlu melakukan penyesuaian strategi untuk mendorong kembali pertumbuhan volume penjualan di pasar global. TBLA telah menerapkan dual board system sesuai prinsip BCG, namun masih kurang optimal. Di aspek lingkungan, ada inisiatif methane capture, tapi lonjakan posisi air sejak 2022 jadi catatan efisiensi. Penyaluran CSR 3,6 miliar dan kemitraan petani lokal belum berdampak nyata pada pemberdayaan. Kualitas SDM meningkat, namun lonjakan kecelakaan kerja mengindikasikan lemahnya sistem K3. Diversifikasi yang sempit membuat arus pendapatan searah. Akibatnya, setiap guncangan harga CPO berubah menjadi resiko bisnis nyata. IMF memproyeksikan ekonomi global moderat 3,3% pada Juni 2025, mencerminkan kondisi yang masih jauh dari ideal pasca pemulihan. Hal ini sejalan dengan pelonggaran suku bunga oleh bank sentral global, termasuk The Fed dan BI. Inflasi yang meredah dan sinyal pelonggaran Fed dan BI memicu peralihan sentimen, yaitu fase awal outflow, mendorong koreksi indeks. Saat ekspektasi easing menguat, pasar inflow dan terjadi rebound. Saat ini, pasar mulai sideways karena pelaku pasar masih menunggu kejelasan arah suku bunga ke depan. Permintaan CPO masih naik, market size global dan Asia terus tumbuh. PMI Asia juga naik ke 50,90, menandakan manufaktur ekspansi dan daya serap CPO membaik. Namun, Indonesia justru turun ke PMI 46,9. Artinya, sektor real terkontraksi sehingga kemampuan menangkap peluang global terbatas. Di sisi lain, dominasi produksi tanpa perbaikan keberlanjutan beresiko memicu isu SDG 15, menambah risk premium. Industri CPO global menghadapi tekanan berat sepanjang tahun 2023 dengan penurunan harga tajam sebesar minus 34,22% menjadi 1.075 US dollar per metric ton, dipicu oleh tingginya harga minyak nabati pesaing dan melemahnya permintaan dari India dan Cina. Kondisi ini menyebabkan kontraksi pertumbuhan pendapatan pada pelaku industri lokal dan Asia, menandakan tantangan struktural yang serius. Situasi tersebut tidak hanya mencerminkan fluktuasi musiman, tapi juga meningkatkan risiko bisnis dalam pasar global yang semakin kompetitif dan volatil. TBLA bertahan di 3 besar industri CPO dan gula, namun pangsa pasar stagnan di 12%, dan sempat turun pada 2022 akibat ekspansif agresif SMAR dan AALI. Penguatan rupiah ke 15.933,5 pada Juni 2025 menekan ekspor, tapi mengurangi beban utang falas TBLA yang fokus di pasar domestik. Meski memberi celah nafas, kondisi ini tetap menyisakan risiko keuangan yang memerlukan strategi tepat. Financial leverage yang tinggi tak selamanya menguntungkan. TBLA mengalami resiko kebangkrutan sejak 2020 hingga saat ini. Hal ini kami buktikan dengan mengukur data laporan keuangan selama 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024 menggunakan Altman Discord yang seluruhnya menunjukkan angka 1,61 pada 2020 hingga 1,57 pada 2024. Skor ini menunjukkan TBLA berada pada area distress di mana TBLA mengalami kesulitan pendanaan dan potensi kebangkrutan masih menganturinya. Kami mengolah data pembukaan laporan keuangan sejak 2023 hingga 2024 untuk menelusuri adanya malpraktek atas laba tertingginya pada 2024 akibat adanya lonjakan harga CPO global sebesar 37,40% pada 2024 setelah koreksi terbesarnya pada 2023. Hal ini kami buktikan menggunakan Benchmark and Score yang menunjukkan angka minus 4,59, di mana angka tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat manipulasi profit pada tahun pembukuan 2023 hingga 2024. TBLA diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 5 tahun sebesar 10,60% mulai 2025
bukan lagi dari segmen CPO yang stagnan sejak 2022, melainkan dari ekspansi agresif di produk gula rafinasi. Tahun 2025 menjadi titik balik bagi TBLA. Dengan pendapatan menembus 20,06 triliun seiring dominasi segmen pendapatan gula, pergeseran ini menandakan TBLA mulai menyampingkan pasar CPO yang jenuh menuju sektor gula yang lebih stabil. Hasilnya, EBIT dari OPM diperkirakan turun dari 8,73% di tahun 2025 menjadi 6,91% pada tahun 2029 dengan net income sebesar 1,77 triliun dan NPM CAGR 5 tahun menyusut sebesar minus 5,45%. Kami juga melihat efisiensi manufaktur TBLA melemah, terlihat dari JPM yang terus turun dari 24,15% di 2020 menjadi 17,24% di tahun 2024 dan masih di bawah pesaing regional. Penurunan belanja modal sebesar minus 23,68% sejak 2019 turut memperlambat pembaruan aset. Sementara itu, cash conversion cycle yang memburuk hingga 120 hari pada 2029 menandakan modal kerja terkunci lebih lama, mencerminkan lemahnya kontrol atas biaya produksi. TBLA juga menunjukkan struktur pendanaan yang agresif dengan debt to equity ratio di atas 220% selama 5 tahun terakhir. Kondisi ini menekan proyeksi DPR di kisaran 17% hingga 21%, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 38,53% pada 2024 dan juga didukung dengan penurunan ROE dari 13,49% pada 2019 ke 8,24% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tekanan profitabilitas yang memperkuat kekhawatiran atas rendahnya imbal hasil bagi para pemegang saham. Hasil DuPont analisis menunjukkan bahwa ROE TBLA turun signifikan akibat margin laba bersih yang melemah dan efisiensi aset yang rendah. Dengan NPM turun ke sekitar 5,3% dan aset turnover ratio yang stagnan di bawah 0,62 kali mengkerdilkan profitabilitas TBLA. Sementara itu, tingginya leverage tercermin pada equity multiplier di atas 3,2 kali dan debt to equity ratio di atas 220%. Hal ini menandakan ketergantungan tinggi pada utang untuk menopang kinerja keuntungannya. Dalam valuasinya, intrinsic value dari TBLA hanya sebesar Rp540. Keyakinan kami kuat atas dasar perhitungan DCFF, CFF, dan multi-periode DDM sebagai valuasi utama, karena kami percaya kedua model ini cocok untuk emiten dengan struktur modal yang berubah-ubah. Kami menggunakan Indonesia 10-year bond yield pada Juli 2025 sebagai asumsi aset bebas resiko. Dari perhitungan CAPM, kami mendapatkan cost of equity sebesar 13,78%. Sementara itu, mengingat financial leverage CBLA yang tinggi, kami mengukur cost of debt yang dihasilkan dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta yield to maturity dari bond sebesar 11,47%. Setelah membobotkan ukuran equity dan debt, kami mendapatkan WACC sebesar 13,18%. Sebagai prepetitinya, kami menggunakan 4 variabel yang mencerminkan ekosistem bisnis TBLA dan menghasilkan weighted TGR sebesar 1,34%. Kami perlakukan juga sensitivity analysis untuk WACC, TGR, dan cost of equity. Hasilnya, intrinsic value dari TBLA jauh lebih sensitif daripada perubahan 5% pada setiap parameter. Untuk menguji kekokohan model kami menguji model valuasi kami untuk mempertimbangkan kondisi percepatan transisi ekonomi nasional ke depan menggunakan Monte Carlo dengan iterasi sebanyak 10.000 kali percobaan. Hasilnya, kami memperoleh rekomendasi buy sebanyak 4.046 iterasi, rekomendasi hold sebanyak 336 iterasi, dan rekomendasi sell sebanyak 5.588 iterasi. Valuasi TBLA menunjukkan downside base skenario sebesar minus 26,53% dari harga penutupan. Dalam skenario optimis, potensi upside hanya 17,79%, bergantung pada pemulihan harga CPO dan perbaikan struktur modal. Namun, risiko kontraksi harga dan leverage tinggi bisa menyeret valuasi turun tajam hingga minus 65,26% pada skenario terburuk. Analisis kami juga diperlengkap oleh valuasi relatif menggunakan PER dan PBV. Hasilnya, valuasi PER memberikan fair value di angka 265 dan PBV di angka 134. Setelah pembuatan berbagai model valuasi, kami merealisasikan sell untuk saham TBLA dengan target harga Rp540, potensial downside minus 26,59% sejak harga penutupan pada 30 Juli 2025 sebesar Rp735. Semua proyeksi return dari investasi pasti membawa risiko. Dalam hal ini, kami membagi risiko menjadi risiko ekonomi dan risiko pasar dari ketegangan geopolitik dan perekonomian global, serta volatilitas harga komoditas yang mempengaruhi lonjakan biaya kontainer, dan risiko bisnis dan keuangan dari struktur pendanaan dan kebijakan moneter. Mitigasi yang dapat diambil pada risiko ekonomi dan risiko pasar adalah dengan melakukan diversifikasi supplier raw material dan forward contract pada komoditas biji sawit. Sementara itu, pada risiko bisnis dan keuangan dapat dimitigasi dengan melakukan interest swap serta debt restructuring or refinancing. Sebagai kesimpulan, kami merekomendasikan sell untuk TBLA atas dasar 3 tesis utama. Dengan valuasi intrinsik di level Rp540, menunjukkan potensi penurunan sebesar 26,59%.